Innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla la yashkurul abda, sangat bersyukur terhadap seorang hamba, idza qala, saat dia berkata, maksudnya saat hamba tersebut berkata atau mengucap alhamdulillah. Wa in kana ala firashin, walaupun ia berada di atas firos. Firos itu apa ya? Tempat tidur itu loh. Karpet tapi untuk tidur, firos namanya. Wa in kana ala firashin, walaupun dia sedang berada di atas firos, kayak karpet lah, karpet tebal. Watiin, dan bersenang-senang. Wa indahu, dan bersama seorang hamba tersebut, syabatun, seorang pemudi, hasna'u, yang cantik sekali, yang cantik sekali, syabatun hasna'u. Tas tilu nomor 28, 28, 30. Yang pertama, tidaklah yang banyak menyelamatkan seorang hamba dari siksa Allah kecuali dia ingat atau zikir kepada Allah. Karena tujuannya siksa yaitu untuk liyung zirakum, untuk memberi peringatan kepada kalian. Maka saat ketika peringatan itu bisa berbentuk halus atau peringatan itu bisa berbentuk keras atau bahkan sangat menyakitkan, maka pilihannya adalah tubu ilallah, kembali kepada Allah, taubat. Terus ingat kepada Allah, iya teh, di balik kejadian ini semua tentu ada kehendak Allah yang memberikan peringatan kepada kita. Pada akhirnya seorang tersebut dia zikir, dia ingat kembali kepada Allah. Dari situlah kemudian orang tersebut diselamatkan dari siksa. Nomor 29. Inna likulli baitin zinatan wa zinatul masajidi ar-rijalu ala dzikrillahi azza wa jalla. Sungguhnya setiap rumah itu ada perhiasannya, maka perhiasannya masjid yaitu seorang yang melakukan zikir kepada Allah. Hal-hal yang mengingatkan kepada Allah di situ banyak. Tadarus bisa. Terus apalagi? Ngaji juga bisa. Yang pada intinya di situ memakmurkan masjid, tapi dengan sesuai aturan syariat gitu. Ayeuna kieu contohnya misalnya budak sahur-sahuran jam 2. Sahur-sahuran membangunkan sahur baik enggak?
Sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Berarti membangunkan orang untuk melakukan ibadah sahur berpahala nggak? Berpahala. Oke. Ayeuna berarti bisa disebut membangunkan sahur itu penunjang ibadah sahur. Tapi ketika diajak membangunkan sahur baik. Oke. Ayeuna diajak ngaji. Ngaji baik enggak? Baik. Diajak taraweh. Taraweh baik enggak? Baik. Tapi kenapa yang ngaji enggak mau, yang taraweh enggak mau, yang bangunin sahur giat malah, semangat. Berarti ada suatu masalahnya, ada masalah kan? Dia membangunkan sahur itu berarti tujuannya bukan ibadah. Ada dorongan nafsu, pengen seneng-seneng rame-rame kaditu kadieu, pas nalika diajak taraweh mana tuh aya. Diajak ngaji alim. Maka itu problem, masalah itu berarti. Enggak betul-betul karena pengen ibadah kepada Allah. Jadi ruhnya masjid itu adalah zikir kepada Allah. Ruhnya pesantren itu ngaji. Ruhnya pesantren itu ngaji. Ruhnya masjid menyemarakan masjid ya dengan zikir, dengan ibadah. Ibadah mah tuh sholat, zikir, tadarus. Memakmurkan pesantren yang ngaji. Lamun pesantren teu aya ngaosna sih nah. Kalau seorang santri kok teu ngaos, naon gitu. Jadi santri teh teu ngangsa ukur urang keur di pondok wungkul nyantri henteu. Santri tetaplah santri. Misalnya Agus ayeuna sudah pulang dari pondok. Tapi Agus statusnya tetap santri. Santrina saha? Santrina Kiai Agus, guru-guru Agus gitu. Jadi status santri itu tidak boleh dilepaskan. Di Jogja santri, pulang ka dieu tetap santri. Jadi ruhna santri ngaji. Ida di Al-Falah. Di ditu santri. Cara berpakaiannya santri, kudu nyantri. Pulang ka dieu apa status santrina berubah? Mumpung di imah dicopot heula status santrina. Hayang bebas heula. Tiasa teh gitu. Enggak bisa. Tetap melekat status sebagai santri. Berpakaian cara beradab, berakhlak cara berbicara, cara bergaul, cara mengatur waktu, cara nomor hadis 30. Haddatsana at-Tarqafi. Inna Allah azza wa jal la yashkurul 'abda idza qala alhamdulillah wa in kana ala firashin wati'in wa indahu syabatun hasna. Jadi ketika ada seseorang, diibaratkan begini. Seorang laki-laki dia bersama istrinya di atas lemek. Lemek itu apa ya? Ya firas itu karpet yang empuk. Kalau di sana namanya firas. Nah, dia sedang berasik maksud berduaan. Heureuy ka ditu ka dieu seneng. Tapi statusnya sudah halal. Terus dia kemudian mengucapkan alhamdulillah, bersyukur ke Allah. Sanaos sapertos kitu Allah tetap la yashkurul 'abda idza qala alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan syukur kepada Allah walaupun dalam kondisi yang seperti itu, istilahnya bukan ibadah langsung, bukan dia saat sholat alhamdulillah setelah sholat, terus setelah misalnya
baca Quran, alhamdulillah. Setelah ngaji itu alhamdulillah. Kesannya saat berduaan dengan istri di atas kasur itu kan jorok, ya enggak? Itu sepertinya tidak ada kaitannya dengan zikir atau mengucap syukur kepada Allah. Tapi Allah sangat bersyukur sekali kepada orang itu saat dia bahkan di atas kasur sedang berdua dengan istrinya, bukan pacar ya, nggak boleh, haram. Bersenang-senang, ngalap suka ya, bersenang-senang ngobrol kaditu kadia, ketawa ke TV, siga panganten anyar lah gitu. Makan silih wapa. Ka irungna gitu heureuy. Terus ku istrinya tadi dicibit lamun sudah suami istri mah enggak masalah. Bahkan sama Allah sangat berterima kasih sekali kepada orang tersebut. Dia masih ingat kepada Allah, bersyukur alhamdulillah. Tapi tong sekali-kali ngajajaran pacaran terus seperti itu, alhamdulillah ya dek kita bisa dipertemukan. Padahal dia belum keng pahala atau siksa? Siksa. Paham ya? Jadi tekenging bobogohan haram. Makanya ku harus pulang. Misalnya Ida jam 10 pulang. Kenapa? Karena cuma di itu wifi naon dan sebagainya. Tapi campur aja cowok. Walaupun misalnya pertama sih iya beda maksudnya dia kemana kita lagi asik, pertama sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin sering melirik pertama, curi-curi pandang. 4 hari, 5 hari, 6 hari memandangnya sudah agak lama. 7 hari berani ngobrol, 8 hari terus nambah akan berbuntut panjang. Maka namanya istilahnya syadduz dzara'i, mencegah untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perempuan tidak boleh keluar malam, kudu pulang jam sakieu, dicarek kaditu kade neng tong kaditu kade. Misalnya ceng mah jika dia mereka belum suka leuweung gitu, tapi perempuan itu sangat berbeda sekali. Maka kalau tadi dicarakan secara hukum moral tidak boleh seperti itu dan didukung sesuai dengan aturan Allah. Ngumpul kaditu kadieu geroyok katinggalina seneng, katinggalina ngobrol saya, katinggalina akrab. Tapi hakikatnya itu dosa. Iya, sekali-kali surah tadi dari mata turun ke dari mata turun ke hati. Pertama mungkin nggak berani, lama kelamaan tanya si eta saha ngaranna Ida misalnya, bisa minta nomor HP-nya enggak. Komo lamun abrag-abragan make motor teu para nunggu penting-penting keluar. Jeung lalaki wal iyadzu billah tong sampai. Kalau misalnya oleh orang tua dicari kanan, kieu kade mana kieu. Enggak, kita cuma ngerjain PR. Apa tidak ada di waktu yang lain PR? Apa tidak bisa dikerjakan sendiri? Kerja kelompok. Mendahulukan mana, kerja kelompok atau syariatnya Allah? Ingat-ingat.
Memang doronganna nu sapertos kitu mah setan mah doronganna menyenangkan. Cok ayeuna taraweh seneng teu? Saraweh seneng teu? Hah? Bahkan Agus ge masih teu seneng taraweh. Salat ge teu seneng mangkana diparentah. Tapi sok ayeuna nu lain ibadah nu sifatna maksiat malah mah boroning malah mah dilarang, tapi ngalakonana teh seneng pisan. Ngalakonana sangat semangat sekali. Ya enggak? Titah ngaji mah tadarus alasanna banyak. Lieur lah, ngantuk lah, pegel lah, capek lah, hareudang lah. Tapi titah ulin jika ditu kerja kelompok alasanana keluar breng rek hujan dordar gelap tetap nya maka titenana ciri-cirina di mana melakukannya berat itu berarti hal yang baik. Di mana ketika melakukannya sangat mudah, senang dan nafsunya menggebu-gebu berarti itu hal yang tidak baik. Itu titenana. Nah, ada memang orang yang sudah bisa menundukkan hawa nafsunya. Sholatnya sholat gampang, tarawehnya taraweh ringan, mau mengerjakan segala sesuatu itu ringan. Mau tadarus ya tadarus, ngaji yang ngaji nggak ada beban. Tapi kalau golongan kita AA dan kalian mungkin masih terasa beban karena memang nafsunya masih gede, nafsunya masih ngagudar-gudar. Nah, dengan cara seperti ini dilatih ibadah ngaji, tadarus, sholat, taraweh supaya ngatur mengendalikan hawa nafsu. Secara logika, wah Agus sauran kira ieu taraweh. Eta ngayat nya taraweh teh alus, nya salat teh alus, nya tadarus teh alus, nya ngan saukur, nya dina mulut. Tapi di ngalakonana, karek can boroning ngalengkah setengah jalan, arek hudang we tina diuk. Berat masih nanggung. Pare sakaru. Ayo sholat jamaah gideg we embu. Ayo ibadah embu. Sabab digandulan, sabab dipuraetan ku setan. Tapi lamun ngalakonan maksiat kumpul ka ditu senang-senang. Ku setan oge tah nya bisa jadi. Bahkan setan mah teu milu-milu kadang geus mangkat sorangan. Berarti minal jinnati wan nas. Setan teh tina bangsa jin oge ti bangsa manusia. Kita melatih. Ya termasuk aku sih masih belajar kumaha ngendalikeun nafsu. Salah sawiusna di antawisna nyaeta tinggal makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Tujuannya likasrin nafsi, untuk mecah hawa nafsu, untuk mengendalikan, untuk ngerem, untuk meredam nafsu. Makanya didukung lamun siangna kita sudah berusaha untuk meredam hawa nafsu, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang lain. Tadarus baik, ngaji baik, taraweh baik. Ayeuna kumpul-kumpul teu pararuguh, misalnya naon gigitara, ngobrol ka ditu cekirikan. Hal yang baik ada tidak? Tidak. Berarti tinggalkan. Taraweh baik teu? Baik. Sok lakukeun. Ngaos
sok istiqomahkeun. Lain sebagainya tadarus sok istiqomahkeun, diajekeun. Sakedik-sakedik da moal tiasa moal tiasa langsung kudu lurus teu tiasa. Lalauna. Sakitu mugia aya manfaatna wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin taqabbal minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.